Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siswa-siswi yang kami cintai, kami hormati. Pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, bisa berada di depan kamera ini. Meskipun kita tidak bisa secara langsung, namun demikian dengan media ini kita bisa menjalankan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak yang kami cintai, yang pertama saya mengucapkan selamat kepada anak-anak yang mana pada kesempatan pagi hari ini kalian sudah memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang tadinya kelas 9 SMP sekarang sudah memasuki kelas 10 di SMA 1 Pelayan. Yang selanjutnya mudah-mudahan nanti anak-anak di SMA 1 Pelayan ini akan segera cepat menyesuaikan dengan segala suatu hal, penyesuaian dengan lingkungan, sesuai dengan kegiatan belajar mengajar. Dan saya berdoa mudah-mudahan dengan anak-anak bergabung di SMA 1 Pelayan ini nanti akan mengantarkan cita-cita anak sesuai dengan keinginan anak, orang tua selama kalian bercita-cita. Anak-anak yang kami cintai, pada kesempatan pagi hari ini saya mau menyampaikan berkenaan dengan masa pandemi yang kalau orang bilang di saat ini adalah new normal. Namun demikian banyak orang mengartikan new normal itu bebas, tapi tidak semacam itu artinya new normal itu, tetapi dalam masa pandemi corona yang masih, kalau dalam data itu tiap hari, data dari Dinas Kesehatan itu per hari itu yang kena wabah di Indonesia itu bisa ribuan. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati, terutama menjaga kesehatan dengan pola hidup sehat di saat pandemi. Nah, bagaimana cara menjaga pola sehat di saat pandemi ini akan saya sampaikan nanti. Mudah-mudahan dari materi ini nanti anak-anak bisa memahami dengan cermat, dan harapannya anak-anak bisa memberi contoh, ya. Tidak memberi contoh, tetapi di rumah anak-anak itu bisa menerapkan bagaimana pola hidup sehat yang bisa menghindari pandemi COVID-19 itu. Pola hidup sehat di saat pandemi COVID-19 itu ada beberapa hal. Yang pertama, anak-anak semua itu satu, itu perbanyak asupan makanan bergizi. Ini sangat penting. Jadi asupan makanan bergizi itu minimal yang kita makan itu mengandung 5 unsur gizi. Satu, itu karbohidrat yang fungsinya adalah untuk sumber energi. Dua, itu protein sebagai sumber pembangun, ya. Tiga, lemak itu sebagai sumber energi juga. Empat, vitamin, ya, sebagai sumber pengatur tubuh. Dan 5 adalah mineral. Ini juga sebagai pengatur dalam sistem metabolisme tubuh. Kelima unsur ini harus terpenuhi, ya, harus terpenuhi dalam setiap kali kita makan. Yang berikutnya, pola hidup sehat di saat pandemi ini kita harus cukup air. Ya, sebagian besar tubuh kita adalah air. Oleh sebab itu minimal 1
hari 1 malam kita itu minum air itu 8 gelas air putih. Itu diupayakan bisa terpenuhi karena untuk menghindari dehidrasi dalam tubuh kita. Anak-anak yang kami cintai, yang berikutnya adalah dengan olahraga secara teratur. Saya tahu bahwa dari sebagian besar anak-anak sudah menjalankan olahraga dengan baik, namun demikian di era pandemi ini kita dalam menjaga kebugaran tubuh perlu minimal dalam 1 minggu itu sekali, jamnya, lamanya itu minimal 30 menit sekali dalam kita pertemuan. Lah itu bisa dilakukan dalam bentuk berbagai macam, bisa dengan jogging, bisa dengan jalan cepat, bisa dengan senam-senam, atau bisa dengan bersepeda. Yang penting pelaksanaan itu minimal 30 menit. Nah, terus diakhiri dengan cooling down, recovery setiap kali kita melaksanakan olahraga. Nah, sudah ada 3 macam tadi pola hidup sehat. Yang selanjutnya adalah istirahat yang cukup. Nah, jadi istirahat yang cukup ini penting sekali anak semua. Karena apa? Dengan istirahat yang cukup, ya, segala organ tubuh kita, terutama istirahat yang cukup itu adalah tidur. Tidur untuk kita itu minimal 7 sampai 8 jam waktunya. Lah, dengan tidur itu seluruh organ tubuh kita istirahat. Kecuali apa? Kecuali jantung dan paru-paru. Jadi sebenarnya orang yang lupa itu baik. Sebabnya orang yang lupa itu berarti bisa tidur, gitu. Oke. Anak-anak yang kami cintai, berikutnya adalah bantu dengan minum atau makan buah yang banyak mengandung vitamin C. Nah, minuman buah yang banyak mengandung vitamin C itu membantu menambah imun tubuh kita. Nah, anak-anak bisa mencari di lingkungan sekitar kita banyak sekali buah yang mengandung vitamin C. Yang penting vitamin C itu bisa dirasakan dari rasa. Kalau rasa kecut itu insya Allah mengandung vitamin C. Yang berikutnya adalah menggunakan masker, ya, ketika pergi keluar rumah. Jadi di masa pandemi ini kita berupaya menggunakan mematuhi protokol kesehatan. Jadi kalau keluar rumah usahakan kita menggunakan masker. Masker itu adalah salah satu cara mencegah supaya virus itu tidak masuk melalui lubang hidung maupun lubang mulut kita. Jadi kita berupaya membiasakan selama pandemi ini kita menggunakan masker selama kita bepergian di rumah-rumah. Anak-anak yang kami cintai, yang berikutnya adalah menerapkan physical distancing. Manakala kita keluar rumah, hindari kerumunan, ya, keramaian, kemudian jangan dulu berjabat tangan. Nah, ini sangat penting, ya, karena situasi yang masih semacam ini bukan tidak apa-apa, tapi kita menghindari jabat tangan dulu karena menghindari adanya virus, penularan virus melalui tangan kita. Anak-anak yang kami cintai, selain keluar rumah menggunakan masker, maka langkah berikutnya adalah mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini sudah dijalankan, dipraktekkan, ya,
di tingkat SD, SMP, dan semuanya sudah bisa menjalankan bagaimana cuci tangan yang benar, cuci tangan yang bersih menurut protokol kesehatan. Paling tidak ada 6 langkah dalam melaksanakan cuci tangan. Yang pertama, usahakan menggunakan air yang mengalir, ya, airnya mengalir, kemudian bisa menggunakan sabun, ya, atau pembersih lainnya. Kemudian telapak ini harus bersih, samping itu ada sela-sela, ya, sela-sela, kemudian ruas-ruas ini, kemudian ibu jari bersih, terus kuku kanan kiri. Lah paling tidak ada 6 langkah dalam melaksanakan cuci tangan. Anak-anak yang kami cintai, sudah berapa yang sudah sampaikan. Yang berikutnya adalah membersihkan permukaan benda dengan disinfektan. Jadi barang-barang yang sering kita gunakan, anak-anak yang kami cintai, barang-barang yang sering kita pegang, mari kita berupaya sesering mungkin dibersihkan. Dengan apa? Dengan disinfektan. Habis itu dibersihkan, kemudian dikeringkan, kemudian bisa digunakan kembali. Anak-anak semua, ini adalah pola hidup sehat di saat pandemi semacam ini. Hal-hal semacam ini perlu kita tekankan lagi, meskipun ini sudah dilakukan di rumah, tapi perlu kita tekankan lagi. Harapannya apa? Anak bisa menjadi contoh, ya, bisa menjadi contoh, tidak hanya sebagai contoh, tapi menjadi contoh. Pola hidup sehat di saat pandemi ini di rumah, ya, paling mudah di rumah itu bisa menjadi contoh. Kemudian kalau sudah bisa menjalankan pola hidup sehat ini dengan baik, harapannya kita bisa terhindar adanya COVID-19 ini. Karena apa? Di saat ini meskipun sudah dikatakan normal, tapi data yang berkembang tiap harinya itu masih 1000 yang terpapar adanya COVID itu. Maka kita perlu hati-hati dan menerapkan pola hidup sehat, terutama diri kita di rumah, dan nantinya bisa terhindar adanya virus ini. Kita ketahui bahwa anak semua, virus COVID-19 itu sampai hari ini belum ditemukan vaksinnya. Oleh sebab itu, kita sebisa mungkin bagaimana ikhtiar kita untuk bisa terhindar. Salah satunya adalah dengan cara pola hidup sehat. Demikian anak semua, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ada kurangnya kami mohon dikritik nantinya. Sekali lagi terima kasih, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pak.